Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ustadi Wahyu Saputra dengan NIM 25005110197. Saya sebagai mahasiswa dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video simulasi mengajar mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kamilus Zaman, Magister Pendidikan Islam. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada kalian. Menurut kalian, apa yang terjadi kalau semua orang hanya menuntut hak tapi tidak menjalankan kewajibannya? Nah, itu yang akan kita bahas pada materi hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara serta kaitannya dengan HAM. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu ada hak, pengertian dari hak warga negara. Hak warga negara adalah sesuatu yang berhak diterima atau diperoleh oleh seseorang sebagai warga negara. Hak ini dijamin oleh negara dan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, hak ini sifatnya melekat pada setiap individu sebagai warga negara. Contohnya, hak mendapatkan pendidikan, hak atas perlindungan hukum, hak memperoleh pekerjaan. Saya tanya, apakah semua orang itu memiliki hak yang sama? Ya, jadi pada dasarnya semua warga negara itu memiliki hak yang sama di mata hukum. Selanjutnya ada pengertian kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara itu sendiri sesuai dengan aturan yang telah berlaku atau yang sudah disepakati. Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan juga kehidupan bermasyarakat. Contohnya seperti membayar pajak, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mematuhi hukum. Jadi hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin hak kita dipenuhi, maka kita juga harus menjalankan kewajiban kita. Selanjutnya ada pengertian hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap warga atau setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia ini HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Artinya HAM tidak bisa dicabut dan berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali. Contoh ciri-cirinya yaitu berlaku untuk semua manusia, termasuk warga negara. Tidak dapat diambil oleh siapapun. Yang ketiga, harus dihormati dan dilindungi. Itu adalah ciri-ciri dari HAM. Selanjutnya ada macam-macam HAM atau hak asasi manusia. Yang pertama ada hak untuk hidup, yang kedua ada hak beragama, yang ketiga hak mendapatkan pendidikan, yang keempat memperoleh pekerjaan, yang kelima hak untuk menyampaikan pendapat. Hak-hak tersebut semuanya ini dijamin oleh negara untuk seluruh warga negara. Semua jenis HAM ini saling berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian next kita akan melihat contoh hak dan juga kewajiban warga negara. Contoh yang pertama ada contoh-contoh hak. Ada hak mendapatkan pendidikan, pastinya setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memiliki pendidikan yang layak. Kemudian hak mendapatkan perlindungan hukum. Semua warga negara pastinya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian yang ketiga ada hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Ini adalah hak politik yang
wajib atau pastinya dimiliki oleh semua warga negara. Pastinya ada hak memilih dan dipilih. Kemudian ada hak menyampaikan pendapat. Yang terakhir ada hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian kalau kewajiban, yang pertama ada kewajiban membayar pajak. Semua warga negara pastinya memiliki kewajiban yaitu membayar pajak. Kemudian ada menghormati hak orang lain. Yang ketiga ada ikut serta dalam pembelaan negara. Yang keempat ada menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Contoh sederhana, misalnya kita itu berhak menggunakan media sosial, tetapi kita juga wajib tidak menyebarkan hoaks atau informasi yang salah. Jadi hak dan juga kewajiban itu harus seimbang. Selanjutnya ada dinamika pelaksanaan hak dan juga kewajiban. Dinamika adalah suatu perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan hak dan juga kewajiban warga negara. Contohnya, kebebasan berpendapat melalui media sosial, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap HAM, perubahan peraturan sesuai perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban itu akan terus berkembang dan juga akan diperbaiki apabila ada kesalahan atau sesuatu yang belum tepat. Kemudian selanjutnya tantangan pelaksanaan hak dan juga kewajiban. Yang pertama ada ketimpangan sosial dan ekonomi, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum, lemahnya penegakan hukum, penyalahgunaan kebebasan di media sosial, konflik kepentingan antara individu dan masyarakat. Contoh lagi yang lain tantangan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban yaitu banyak orang bebas berpendapat di internet atau media sosial, tapi banyak juga yang tidak bertanggung jawab atas kebebasan berpendapat di media sosial tersebut. Kemudian ada lagi upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan sebelumnya. Yang pertama, kita bisa meningkatkan kesadaran melalui pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelanggaran hak dan kewajiban. Yang ketiga ada meningkatkan kesadaran masyarakat dan menumbuhkan sikap saling menghormati. Jadi intinya semua pihak harus berperan, bukan hanya pemerintah tapi juga kita sebagai warga negara yang mendapatkan hak dan juga memiliki kewajiban untuk dilaksanakan. Jadi kesimpulannya yang terakhir, hak dan kewajiban warga negara harus dijalankan dengan seimbang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan juga harmonis. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak seperti pendidikan, perlindungan hukum, serta menetapkan kewajiban seperti mematuhi hukum dan membela negara. Dengan keseimbangan semua yang sudah diatur, tantangan seperti ketimpangan akses dapat diatasi, mendukung keadilan dan juga kesejahteraan bersama. Terima kasih, mungkin itu saja penyampaian materi saya tentang hak dan juga kewajiban warga negara dan sedikit kaitannya dengan HAM atau hak asasi manusia. Sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya, menurut kalian bagaimana cara sederhana menerapkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga materi ini bisa menambah pemahaman kita sebagai warga negara yang baik dan juga bertanggung jawab. Kalian bisa menjawab pertanyaan tadi di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah ucap dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.